Gunung bukan tempat untuk membuktikan dirimu yang terkuat. Gunung adalah tempat kamu belajar bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari ego. Jadi kalau kamu baru pertama kali mendaki, nikmati prosesnya, jangan paksakan dirimu. Gunung Arjuno via Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Ini bukan jalur biasa. Jalur ini dikenal sebagai salah satu rute yang katanya paling mistis di Pulau Jawa. Dipenuhi petilasan kerajaan Majapahit, situs-situs sakral seperti petilasan Eyang Sakri, Candi Sepilar, sampai Gua Antaboga yang konon masih kental aura spiritualnya sampai sekarang. Mendaki di sini itu rasanya kayak napak tilas sejarah. Bukan cuma fisik yang diuji, tapi juga mental. Dan kali ini, aku sama tim mau buktiin sendiri seperti apa rasanya. Mafia Itali ya. Iya, yoi bro. Mana kita bro? Halo guys, sekarang kita mau berangkat. Masukin saja. Kita mau kemana nih? Rinjani, tapi nanti dulu. Sekarang mau ke Arjuno. Di sini gue nggak sendiri. Di sini ada teman-teman semua sih ya. Saya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Balik lagi aja. Nah ini nih reporter kita. Siapa lagi? Siapa namanya lagi? Agak jelas. Nah di sini ada Mas siapa Mas? Mas Seno. Wih Seno Kita mau naik gunung mana Mas? Kita ke Arjuno. Wede mantap. Let's go. Oke ini dia terminal Jatijajar. Jam menunjukkan itu sebenarnya jam 6:10 pagi. Kita harusnya itu sesuai jadwal dari tiket busnya itu jam 6 pagi. Cuman ya namanya juga perjalanan gitu ya. Jadi delay 10 menit. Jadi ya kalau kita lihat sendiri masih bisa diterima, nggak terlalu nunggu lama, cuma 10 menit doang. Yang penting kita udah kumpul semua juga. Ada tadi Rusdi, Rian, Agi, Bulo, sama Seno. Total dari Depok ada 6 orang termasuk aku sendiri. Dan satu lagi Mas David namanya. Dia berangkat dari Probolinggo, langsung gas naik motor ke base camp duluan. Sekitar dia bilang itu perjalanan dari rumahnya ke base camp itu 3 jam menempuh perjalanan. So mantap banget Mas David, respect banget lah sama dia. Oke guys, itu berangkat guys. Dan snacknya mantep banget, asli. Ini kita snack selamat datang. Review dulu deh, repot gue bukanya. Kita dapat apa aja? Oke, yang pertama. Boleh. Garuda, Ini Rosta. kita nggak di endorse ya, Nggak di endorse, cuman ngasih tahu aja makanannya apa aja di sini. Coklatos. Mama ini ya Lezatos. Bojek, Deli, Croissant. Stikeran. Kita tolai. Nih paket ya 25.000 lah. Bagi. 25.000 lah ya. Ini bukan stiker, ini buat makan. Oh, ini thank you stiker deh. kan? Ini sama ini buat tisu basah ya. Oke, dapat Kyocha lagi. Nice. Sama permen Permen ada 2 biji. 2 biji, mantap. 27 trans gokil. Oh iya, sama kita kan di tiket tuh jam 6 ya. Dia ada jam 6:11 tadi udah berangkat. Mantap. Ya, telat dikit. Aman sih, cuman nggak yang telat banyak ya dia. Oke. Ya, aman. Terminal Jatijajar saudara-saudara. Sekarang kita ada di mana, Dik? Di Semarang sih kayaknya. Semarang Batang ya. Iya. Kondisi saat ini gimana, Dik? Cuaca. Tadi sempat hujan deras guys, buset sampai Tapi kelihatan. nggak di videoin tapi ya. Nggak divideoin karena kita Tidur. lagi mau ke pondoknya. Tiba-tiba cerah. Mendung lagi. Iya. Cerah lagi. Cerah lagi nih. Oke, itu bis kita teman-teman. Jelek banget nih. Oke, sekarang kita lagi di kilometer berapa Mas Rusdi? 519. 519. Tadi kita nyampe sini sekitar jam 4-an lah ya. Situasi dan kondisi di lalu lintasnya lancar dan sopirnya mantap, ngebut banget, gokil asli. Seriusan nggak bohong. 27 trans mantap. Nyampe Mendoan bre. Yoi. Kelihatan. Kondisi cuaca hari ini mantap banget. Jangan lupa ya kan, Di Amer ikan. Americano saudara-saudara. Tetap ngopi biar nggak ngantuk, biar tetap kuat.
Dan habis ini mungkin nggak istirahat lagi, bisa langsung ke stasiun mana? Stasiun terminal Lawang. Ya. Dan itu kan bus berhenti di sana. Bisa nanti lanjut ke base camp, mungkin naik Grab ya. Naik Grab atau naik gokar berenam. Ikutin terus perjalanan kita. Mantap Mas Dik. Mantap bro. 112 km per jam, saudara-saudara. Kurang kencang 150. Terbang ya? Iya. Oke, stabil dia di 112. Kurang lebih 14 jam kita di perjalanan Depok ke Lawang. Jauh pakai banget. Tapi justru di sini serunya ngobrol ngalur ngidul sama tim, ketawa-ketawa sambil pelan-pelan hype buat pendakiannya. Akhirnya keluar pintu tol Lawang setelah 14 jam perjalanan. Ini rasanya lega banget. Tapi perjalanan belum selesai, kita mampir ke Alfamart dulu buat beli logistik terakhir sebelum ke base camp. Ingat ya, ini penting, jangan sampai kamu skip bagian logistik ini. Pastiin kebutuhan makanan dan minuman kamu cukup sebelum masuk ke base camp, supaya nanti di perjalanan pendakian semua logistik itu dapat terpenuhi dengan baik. Sekarang kita udah sampai di Lawang teman-teman, pintu tol ya kan, keluar pintu tol di kota bukan kan? Sekarang kita lagi di Alfamart, tadi habis beli logistik. Dan dari sini masih berapa kilo lagi tadi? Berapa ya? 12 kilo ya, Bul? 12 kilo. Kita dari sini naik Grab, kita total ada di sini ada 6 orang. Dan kita naik Grab naik gokar dari sini ke sana dua mobil. Ini satu mobil 3 orang. Kalau misalnya langsung 6 orang, kemungkinan Grabnya nggak mau ngambil ya. Oke, mantap. Oke, jangan lupa di tap layarnya ya guys. Kasih paus. Dari Alfamart kita naik gokar ke base camp Purwosari dan begitu sampai langsung istirahat. Badan udah minta rehat dan besok itu hari yang sesungguhnya. Selamat pagi dunia, selamat pagi dunia. Pagi. Kita sarapan dulu saudara-saudara. Nasi goreng khas Jatim, warnanya merah. Plus telur dadar. Iya kan? Kita berangkat jam berapa? Mas Rian? Jam 8 tau ya? Jam 8 ya. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Cerah banget, alhamdulillah. Cerah ya? Cerah. Oke, ini udah pada packing. Ntar kita ke pos Maksi dulu ya kan. Habis itu baru berangkat. Mantap Mas lagi. Porter andalan kita, porter. Sendok apaan ini? Ini Mas siapa namanya Mas? Mas Tohe. Asik. Tohe siapa ya? Panggilnya Tohe gua. Tohe apa artinya? Oh, enggak ada. Tohe aja udah. Sore. Mas Bul. Saya dulu Mas Bul. Udah bangun Mas Bul? Ya, Mas Tohe itu adalah Mas David yang dia berangkat dari Probolinggo menuju base camp, menempuh perjalanan 3-4 jam dia bilang. Kita juga di briefing singkat soal keselamatan pendakian. Jalur Purwosari itu bukan jalur main-main. Medannya berat, nuansanya kuat, jadi kepala harus tetap jernih dari awal. Dan fun fact-nya, di hari itu total ada 130-an pendaki yang daftar di hari itu. Dan total di hari itu juga di semua jalur totalnya ada 600 pendaki. Let's go. Mas Umar. Dari base camp kita naik ojek ke pos 1, lebih efisien, hemat tenaga buat medan yang lebih berat di depan. Ya oke teman-teman, sebelum kita mulai pendakian pada pagi hari ini nih, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar semua diberi keselamatan, Amin. kelancaran, kebarokahan, kemudahan, kesehatan, amin. Sampai rumah dengan aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yo, Bandit Ghost to Arjuno. Sukses barokah. BTW kita dapat gelang. Ini harganya tadi berapa? Goceng ya, sama sebenarnya 15.000 ya. 15.000 sama Jadi si asuransi. Maksi itu sehari 25.000, kita 2 hari jadi 50.000. Terus bayar lagi 15.000 ya, asuransi 10.000 sama gelang 5.000. Gelang ini buat
tadi kita bayar ojek ke pos 1 berapa? 25.000. 25.000 guys. Kebut parah. Let's go. Ayo Ci. Oke, kita berangkat di jam 8.51 di pos 1 teman-teman. Tadi kita udah brief segala macam, berangkat di jam 8.51. Let's go. Let's go Mas Rian. Lego, let's go. Oh ya, buat kamu yang pengen naik ojek dari base camp langsung ke pos 2, itu bisa banget, itu dengan biaya 75.000. Tapi kalau dari base camp ke pos 1, kalian hanya membayar 25.000. Jikalau kalian dari pos 1 mau ke pos 2, itu bisa juga, itu biayanya sekitar 50.000 sampai pos 2. Kopi Gi. Gila. Untuk sampai di pos 2, kita sampai di jam 9.45. Itu kita jalan dari pos 1 ke pos 2 sekitar 50 menitan. Kalau digenapin itu 1 jam. Istirahat sebentar, minum, atur napas, lanjut lagi kita di jam 10-an. 50-an menit lah. Hitung aja sejam gitu ya. Ini kita santai banget jalannya. Sampai di pos 2 Tampuono. Kita istirahat dulu bentar ya. Berapa menit? 5 menit. Minum-minum tipis ya. Masih popping block. Masih popping block dan yang agak sedikit menurut gua ganggu emang ojeknya banyak banget. Tapi ya santai, nggak sampai sejam lah udah sampai pos 2. Oke, kita berangkat lagi guys di jam 9.58, jam 10 lah ya. Jam 10 kita berangkat. Let's go guys. Let's go. Pos 3 masih 15 menit lagi. Bener 15 menit doang. Slow. Mau bawa? Kita udah minum es teh manis. Duluan Pak. Duluan Sen. Biar lo yang tanggung jawab lagi. Beli gas pakai tawon. Apa? Gas tawon. Gas tawon. Oke. Wih, ketua kita. Kasih trik and tips dong. Trip kali ini bawa berapa kilo Mas? Wih, Jake. Air 5, Wih, deh. tenda 2, Wih. flashit 2. Let's go. Sana ya pembawa. 959. Let's go. Puncak. Perjalanan sebelumnya paving block ya sebutannya ya. Kalau sekarang udah mulai akar-akar yang beneran nih. Mantap. Perjalanan baru saja dimulai kawan. Nih udah fix, udah nggak ada ojek di sini. Jadinya enak nih. Nggak harus nunggu Gojek jalan dulu. Oh ya, fun fact juga. Di gunung ini sedikit ketat terkait dengan sampah maupun logistik. Jadi sebelum kita berangkat tadi kita disuruh buat list dulu logistik apa yang dibawa, dan ketika udah turun nanti harus jumlahnya sama. Sebutan apa sih? Mantran sih. Mantra. 116 kilo. Gila. Jakarta mana? Cirebon. Iya kayaknya dah. Semua jalur berarti ya? Dia ada dua apa namanya? 3 ya? Yang 30, 68, 116. Cuaca di sini adem. Mantap. Dan bersih. Suka banget nih sama gunung-gunung di Jawa Tengah, Jawa Timur. Bersih dia. Gokil. Di situ ada camp lagi. Jadi kita istirahat sekitar 10 menit. Kemudian dilanjut lagi. Estimasi berapa jam, Yan? Pos 3? 15 menit. Pos 3? Oh, pos 3 malah. Pos 3 malah deket ya? I see. Kita rencana mau camp di pos 5 karena di situ ada sumber air ya? 5. Ya. Di situ sumber air lumayan banyak. Sumber air terakhir lebih tepatnya.
Dan kayaknya luas juga ya tempatnya ya. Lumayan luas. Betul. Infonya estimasi 15 menit. Tadi kita berangkat 9.58, sekarang 10.07. Berarti cuma ya 7 menit. Yang Sakri. 1, 2, 3. Taps. Lanjut 10, 11. Dari pos 3 berangkat. Go let's. Go. Ngapain pakai topi? Infonya sih ada pacet ya. Hah? Infonya Ada apa? pacet. Pacet di mana di sini? Ini sekarang di jam 10.34. Apa namanya mas? Alas tengah jari ini. Alas tengah. Di sini ada tempat suci saudara-saudara. Sabar. Wih. Wasit kita wasit. Asik Korea. Asik Korea. Mantap. Udah nyampe mana? Udah nyampe mana kita? Hah? Udah nyampe mana kita? Pos 4 sih kayaknya. Pos 4 ya. Itu ada shelter, di sini juga ada shelter. Kita itu dari pos 2 aja kali ya. Pos 2 itu jadi jam 10, sekitar 1 jam 18 menit. Ya sejam 10 menit lah. Karena kan tadi di pos 3 itu sekitar 7 menitan. Terus ke pos 4 ini sekitar 1 jam 10 menit lah. Kita santai, cuman emang pace-nya itu kayak istirahat kayak 2 menit 3 menit langsung jalan. Jadi nggak ngabisin banyak waktu habis minum atau makan snack. Kita habis itu lanjut lagi. Di sekalinya istirahat tuh nggak yang lama, cepat kayak 3 menit sampai 5 menit. Alhamdulillah. Tapi pos ini mana ya? Pos 4 nggak ada? Bukan pos 4 ini. Yang senar. Oh ini nggak kelihatan. Ini ya. Coba kita cek yang Semar. Cuaca tadi sempet gerimis, ini juga kabut. Men alhamdulillah cerah, nggak hujan lagi. Yang Semar ya. Berarti kalau misal mau ibadah sini ya. Lumayan capek. Full kabut. Nyampe pos 5 ya? Oke, sekarang di jam 11.24, setengah 12. Tadi kita berangkat jam berapa, Mas Buloh? Kenalan dulu dengan Mas Buloh. Kebetulan balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buloh. Assalamualaikum. Ini teman saya, namanya Stefan. Tadi kita berangkat jam berapa? Kita berangkat di 10.30. Ngasal. 8.50. Ah, Jam 9. Tadi kita sempet sebenarnya ada drama sedikit. iya. Iya nggak? Ada drama. Coba Nggak tahu sih, silakan. kita nggak mau ini sih gituin pelakunya ya, maksudnya kayak nggak tahu sih kita ya. Jadi sedikit cerita itu ketinggalan, terus mau nggak mau balik. Untungnya aja ada sekawan dari Probolinggo ini, sekawan. Kebetulan bawa motor. Kebetulan mau motor untungnya. Dan kebetulan juga tadi ada yang ke bawah ya. Iya. Jadi tadi Boti sempat nggak divideoin sih sebenarnya. Lumayan bawa motor kan. Main motor ke atas ke pos 1. Jadi yang ketinggalan apaan?
Tuh pas gua turun, bocahnya gua kasih 10.000. Udah guys, baru mau dia berangkat. Dek, ini makasih banget ya, ini udah ngebantu nih, gua kasih 10.000 buat bensin. Jadi yang ketinggalan apaan? Trekking pole dua. Trekking pole, ya. Satunya 250. Tadi kalau kagak gua ambil Hilang. 500. Kayak lebih mending kasih 10.000 dibanding 500.000 ya. Dapat trekking pole 2. Resiko anjir. Terus sejauh ini gimana tadi perjalanan? Mas Rian gimana Mas Rian? Perjalanan? So far so good ya. So far so good ya. Oh ya kan tadi estimasi banyak yang bilang kayak dari pos 1 ke pos 2 jam gitu ya. Tadi kita bahkan nggak sampai 2 jam kan? Sejam lah. Sejam ya. Nah itu ada nggak sih kayak tipsnya gitu biar Lari sebelum mendaki lari, olahraga, mungkin kayak istirahatnya jangan terlalu lama atau gimana? Betul. Ya kita bisa estimasi perjalanan lah. Betul. Saya juga teman-teman kalau emang nggak bisa lanjut atau mau istirahat, ya kita nggak usah maksain. Betul. Gitu aja sih sebenarnya. Mau tahu tips biar cepet? Nah, Tanya teman gua, Oh, yang dopingannya apa? yang mana ini? Yang biru. Kasih Pak. Dilempar ke sini. Ini kebetulan ketua ya. Saya di sini sebagai ketua. Ketua. Saya tadi udah mau tahu tipsnya apa? Nah, Bawa fluid. Bawa fluid Di ya. atas main bola kita. baju udah paling bener ya. Terang beneran gini. Biar Jadi enggak setiap istirahat dikasih waktu berapa menit? 5 Pak menit Ketua? aja, jangan banyak-banyak. Paling lama ya. Paling lama, Jadi ntar biar jadi nggak terlalu capek. agak geli dipegang ya. Geli. Jadi kasih waktu 5 menit. 5 menit aja maksimal. guys, maksimal 5 menit, jangan lebih-lebihkan. 10 menit maksimal lah paling boleh, kalau mentok-mentok nih udah capek banget. Itu pun kita nggak yang lari atau buru-buru banget enggak ya. Kita cuman jalan santai aja sebenarnya. Pokoknya jangan kelamaan berhenti aja, nanti capek. Malah capek banget ya. Dingin nih, dingin badan. Aduh. Oh ya kebetulan juga di sini nyamuknya banyak ya. Heeh. Betul. Tipsnya jangan, kalau bisa jangan pakai baju hitam sih. Kenapa tuh? Ntar dinyamukin. Iya. Oh dia suka Ngefans. main warna hitam ya? Heeh. Nyamuknya takut sama gue. Bos. Oke kita lanjut. Kita berangkat di 11.43 dari pos 4. Kita mau ke pos 5, sekarang kita ngecamp. Let's go. Let's go mas. Let's go mas. Lego. Set 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 set. Ya. Kita sedikit lagi, insya Allah mau nyampe pos 5 saudara. Insya Allah ya. 12.09. Cepet ternyata. Nggak ada setengah jam, nggak sampai. Welcome to pos 5. Kita udah nyampe. Ternyata nggak sampai sejam ya. Nggak nyampe sejam. 20 menit. Jalur. Hah? 20 Saya jam berapa? 12.10. Nggak sampai setengah jam. Nggak nyampe setengah jam. Nyampe setengah jam. Gokil ya. Gokil. Nggak expect sih. Well, di sini bisa mandi, bisa boker. Kita boker bukan di sini. Eruption. Oke, nanti kita lanjut, kita pasang tenda dulu. Biar nanti kita lanjut lagi. Kita mau pasang tenda dulu bersama Porter Rinjani sama Porter Raung. Anjay. Kita time lapse dulu, guys. Kita masak apa nih, guys? Ini dulu. Kita masak sop. Sop ya? Sop-sopan guys. Sop-sopan guys dengan chef-chef kita Biar ini. paru-parunya anget. Widih. Ngaruh emang tuh. Ngaruh tuh paru-paru hangat. Jam 12.09 kita sampai di pos 5. Ini titik camp kita malam ini. Tenda didirikan, kompor dinyalain, dan untuk pertama kalinya sejak berangkat dari Depok kemarin pagi kita bisa napas lega. Sama kita dapat sponsor. Asik. Dari Mama Udi. Mama Udi. Yoi, bray. Mantap Mama Udi. Tapi perjalanan belum selesai, malam ini kita istirahat karena dini hari Summit Attack dimulai. Dan itu ceritanya yang bakal ada di part 2. Apa itu makan mie? Apa itu makan mie? Mantap. Ini di sini di Tetap ada menu utama. Ini nasi buatan Mas Rian. Mantap Mas Rian. Mantap. Mantap. Kalau kamu mau tahu gimana rasanya Summit Attack Arjuno dari tengah malam sampai puncak, stay tune di part 2. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di atas.